Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Renungan Gema tanggal 7 Maret. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat pertama hingga ayat ke-13. Saudara boleh membaca terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini, dan sebelum kita mulai merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh punya telinga yang mau mendengar, kami punya hati yang mau diubahkan melalui firman Tuhan hari ini. Berkati perenungan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagian firman Tuhan hari ini dari kitab Markus 9. Saya akan bacakan hanya ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Katanya lagi kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara mengikuti Gema kemarin, maka di pasal sebelum ini, Yesus sempat bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Di mana kemudian kita juga tahu Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini merupakan awal dari pengenalan murid-muridnya bahwa Yesus bukan manusia biasa, melainkan yang diurapi. Lalu tadi di dalam ayat pertama bacaan kita tadi, Yesus katakan bahwa sesungguhnya di antara orang-orang yang ada di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Dan memang kurang lebih seminggu kemudian terjadilah peristiwa transfigurasi atau peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan hal ini disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika murid Yesus ini menyaksikan kemuliaan Yesus dengan matanya sendiri. Sehingga dikatakan oleh Petrus tadi bahwa sungguh baik kami berada di tempat ini. Mereka mengalami sukacita karena telah melihat sendiri kemuliaan Allah. Saudara, mengapa Allah menyatakan kemuliaannya hanya kepada 3 orang murid ini saja? Bukan kepada semua muridnya. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia berhak untuk memilih orang-orang tertentu dan diberikan kesempatan untuk melihat dan mendengar hal-hal yang mungkin tidak dilihat dan didengar oleh orang banyak. Tetapi orang-orang pilihan ini harus mengerjakan tugas dan menanggung penderitaan yang lebih berat daripada orang-orang lain. Misalnya kita tahu Petrus dan Yakobus itu harus mati martir secara tragis ya. Sedangkan Yohanes harus hidup lebih lama dari yang lain untuk mencatat dan menyampaikan wahyu Tuhan kepada semua orang. Apapun pengalaman rohani yang kita alami, hendaklah itu tidak membuat kita menjadi sombong rohani, melainkan membuat kita menjadi lebih rendah hati. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari perenungan kita hari ini? Yang pertama, pengenalan yang benar terhadap kemuliaan Kristus akan menumbuhkan rasa hormat. Dan itu akan mendorong kita untuk hidup lebih taat dan memuliakan Dia. Saudaraku, setiap kita bisa menceritakan pengalaman iman hidup bersama Kristus untuk dipakai semakin memuliakan Tuhan.
Yang kedua, saudara, di dalam hidup kita, pengenalan akan kemuliaan Allah ini harus seimbang dengan relasi dan kedekatan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika gereja atau anak-anak Tuhan hanya fokus pada rasa hormat, maka pengalaman spiritual kita akan terasa kaku, akan satu arah. Terasa hanya sekedar rutinitas atau seremonial belaka. Tetapi sebaliknya, jikalau kita hanya fokus pada kedekatan dengan Allah tanpa disertai rasa hormat, maka itu akan menimbulkan kebebasan yang liar. Kita hanya akan berpusat pada kesenangan, pada kepuasan diri kita sendiri. Sehingga hidup kita harus balance antara rasa hormat kepada Allah dan juga relasi pribadi kita dengan Dia. Yang terakhir, jikalau saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang mungkin tidak dialami oleh kebanyakan orang, entah itu pengalaman rohani atau mujizat yang menyatakan kemuliaan Tuhan, maka biarlah itu tidak membuat kita menjadi sombong, merasa lebih rohani dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Tetapi melaluinya, kita justru bisa semakin lebih rendah hati, dan kita mau dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Dia kepada orang-orang yang belum percaya, untuk memuliakan Tuhan lewat hidup dan pelayanan kita. Kiranya hidup kita boleh terus memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa sebagai anak Tuhan, kami harus hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan, tetapi kami harus terus memupuk relasi kami dengan Engkau. Kami harus punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Ya Tuhan, ingatkan kami juga bahwa jikalau Engkau mengizinkan kami mengalami hal-hal yang mungkin tidak dialami kebanyakan orang, biarlah pengalaman rohani kami bersama Tuhan itu boleh membawa kami lebih dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesombongan kami pribadi. Ya Tuhan, berkatilah hidup setiap kami serahkan aktivitas kami hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.